Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing kembali. Nama saya Eka Noviansyah dan hari ini kita akan bercerita sedikit tentang pengalaman. Jadi beberapa saat yang lalu kami dan beberapa teman di lingkungan kerja saya itu berkesempatan untuk bermain ke sebuah tempat yang awalnya kita sangka ini tempatnya biasa aja sih. Tapi ternyata setelah kita sampai ke sana, ternyata banyak hal-hal inspiratif yang bisa kita dapat. Nama tempatnya itu Div Talk, Div Cafe, Finger Talk. Dari namanya mungkin teman-teman udah bisa nebak ya. Itu bahasa Inggris sih. Jadi Div Cafe atau Cafe Tuli dan Finger Talk. Jadi berbicara dengan tangan. Ya bisa ditebak. Ternyata di sana isinya adalah pegawai-pegawainya itu karyawan-karyawannya keseluruhan merupakan tuli. Mereka punya kekurangan ya tuli. Mereka nggak mau sebut tunarungu teman-teman. Jadi mereka mau sebutnya tuli aja katanya. Ya udah kita ikutin tuli. Jadi kami di sana ya mendengar cerita dari pembina mereka yang bernama Mas Ali dari daerah Madura kalau nggak salah. Beliau cuma tinggal di daerah Pamulang. Dan kafenya ini bertempat di daerah Cinere, Depok, Jawa Barat. Dan di sana kita mendengar bagaimana keseharian mereka, mulai dari mereka bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan pelanggan, mendengar keluhan pelanggan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang akhirnya menggelitik juga gitu ya, buat kita kadang ya jadi tertawa karena tingkah mereka gitu, karena mereka ekspresif ya. Jadi kalau teman-teman tuli ini biasanya memang mereka tuh ekspresif gitu dengan berbicara dengan kode tangannya, tapi juga ekspresif memang di wajahnya. Itu yang membedakan. Jadi nggak bisa tuh bilang kalau yang saya hafal tuh kan misalkan bilang terima kasih gitu ya. Bilang terima kasih tuh nggak bisa cuma terima kasih gini, tapi mereka sambil mengungguk dan ekspresinya tuh ya cukup menggambarkan bahwa mereka memang berterima kasih. Sampai akhirnya bahasanya itu masuk ke bagaimana cara mereka beribadah, dan mulai di situ baru kita berpikir, iya ya, gimana cara mereka beribadah. Jadi karena teman-teman ini banyak kan tuli itu dari lahir, jadi mereka tuh nggak paham tentang rasa akan bahasa. Jadi kalau kita tahu roti, tulisan hurufnya tuh R-O-T-I gitu ya, roti, bentuknya roti gitu, kayak gini, rasanya roti kayak gini. Mereka tuh yang nggak ngerti tulisan R-O-T-I itu ya roti kayak gimana, karena mereka paham tuh roti itu ya begini gitu. Jadi ya alhamdulillah kita masih memiliki kemampuan tentang Allah memberikan kita kemampuan untuk merasakan bahasa itu. Nah, kembali membahas bagaimana cara mereka beribadah. Cara mereka beribadah yang cukup kita juga bingung, ini gimana cara mereka belajar. Karena memang diakui untuk huruf-huruf Braille tentang Al-Quran di Indonesia cukup kurang. Dan ya yang mereka ceritakan ya cara mereka sholat tuh dulunya awalnya ya gitu aja ya, Allahu Akbar 1, 2, 3, Allahu Akbar, mereka ruku 1, 2, 3, terus Allahu Akbar mereka iktidal 1, 2, 3. Jadi mereka berhitung dalam hati 1, 2, 3, tanpa mereka tahu apa bacaannya, gimana Al-Fatihah, gimana syahadat mereka, gimana yang lain sebagainya. Lalu ada satu orang bernama Ali ini sebagai pembina mereka, dia yang melatih bagaimana teman-teman ini bisa mengaji, bisa mengerti bagaimana cara mengucapkan syahadat, bagaimana cara mereka sholat, bacaan-bacaannya, surat-surat pendeknya, baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Tentu dengan segala kesulitannya, dengan segala tantangannya. Ini membuat saya berpikir, ternyata dakwah yang kita lakukan, yang saya lakukan terutama di lingkungan kampus, di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar, dibandingkan dengan universe dakwah yang sebegini luas, itu masih kecil, sangat kecil. Bahkan mungkin nggak lebih berat daripada butiran debu di dunia gitu. Toh, lalu apakah dengan hanya yang dakwah yang segini kecil, apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita jual belikan dengan Allah, yang Allah sudah menawarkan surganya untuk kita. Dan di samping itu pun kita berpikir, bagaimana mahalnya rezeki dapat berbicara, dapat mendengar, dapat merasakan rasa akan bahasa, dapat merasakan rasa akan emosi.
yang itu sangat mahal gitu. Kadang kita gagal berpikir, apa kulit kita nih yang elastis ini rezeki atau bukan gitu. Ini kan rezeki juga kan. Kalau kita dengar cerita ada manusia kayu namanya, kalau teman-teman bisa googling. Manusia kayu itu dia tuh nggak bisa nekuk, jadi kulitnya nggak elastis. Kebayang nggak teman-teman gimana cara dia pakai baju? Gimana cara dia mau duduk? Gimana cara dia mau tidur? Belum lagi kita dengar cerita lain, ada 2 orang bocah yang dia nggak punya pori-pori. Dia nggak punya pori-pori kayak kita gini. Yang buat mereka setiap 2 jam sekali mereka terus ngebasuh kepala mereka atau badan, minimal kepala mereka. Buat apa? Buat nurunin suhunya. Suhu tubuh, karena mereka nggak bisa ngeluarin panas tubuh yang ada di dalamnya melalui pori-pori. Lalu apa mau kita menganggap pori-pori ini bukan rezeki dari Allah? Lalu dulu di awal-awal tahun 2010-2011, Agim pernah bercerita bahwa ada kejadian seseorang kepalanya terbentur sehingga terjepit saraf di kepalanya yang menyebabkan dia nggak bisa berkedip. Nggak bisa kedip, kebayang ya, nggak bisa kedip kayak gimana gitu. Dan selama 2 jam sampai dia dibawa ke rumah sakit, dia tuh nggak bisa kedip. Ya teman-teman bisa kebayangin, coba aja nggak kedip gitu ya, 5 menit, 10 menit. Ya kalau mau nyoba 2 jam juga boleh kalau kuat. Tapi akhirnya setelah itu dia dioperasi, dan setelah dioperasi dia memakan biaya waktu pada saat itu 2010-2011 saya lupa, sekitar 30 juta. Pernah kebayang nggak kalau harga kita, satu kedipan kita itu 30 juta? 30 juta bos. Tahun 2010-2011. Anggap sekarang inflasi udah berapa? Pernah nanya harga oksigen di rumah sakit? Pernah nanya harga darah di rumah sakit? Nah, apakah pantas dengan hal-hal seperti itu yang kita tahu itu sangat mahal, dan lalu kita selalu merasa bahwa kita ini orang-orang yang tidak beruntung, tidak, ya apalagi kalau sampai ucap mungkin ada orang, Allah tuh nggak ngasih saya kehidupan yang cukup. Kita udah sangat kaya. Maka benarlah sebuah ucapan yang menggambarkan bahwa jika nikmat Allah itu harus digambarkan dengan daun sebagai kertasnya, ranting-ranting pohon sebagai penanya, dan air laut sebagai tintanya, maka tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan nikmat Allah yang kita diberikan kepada hamba-hambanya di dunia. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.